Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa akan sedikit menjelaskan tentang periode Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita masuk ke asal-usul Buddha. Jadi ajaran Buddha ini adalah ajaran yang diciptakan manusia seperti ajaran Hindu. Ajaran Buddha itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari samsara atau penderitaan untuk mencapai moksa. Moksa itu kebahagiaan. Samsara ini muncul atau penderitaan muncul, ini disebabkan karena hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, Buddha diajarkan oleh seseorang bernama Siddhartha Gautama di India pada tahun 531 sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi. Buddha itu artinya orang yang mendapatkan pencerahan. Jadi, Siddhartha Gautama ini sebenarnya adalah seorang pangeran dari kerajaan Kapilawastu yang kemudian dia diramalkan kelak akan menjadi rajanya dunia. Tapi dia kemudian lebih memilih meninggalkan tahtanya dan lebih memilih menjadi Buddha atau meninggalkan kehidupan duniawinya. Nah, ajaran Buddha itu muncul sebagai bentuk protes terhadap dominasi kaum Brahmana dan adanya sistem kasta di dalam masyarakat. Kalau kalian belajar kisahnya Siddhartha Gautama, ini juga sangat menarik ya. Kemudian kitab suci dari agama Buddha. Ada yang namanya Tripitaka, atau yang dalam istilahnya itu artinya 3 keranjang. Ada Vinaya Pitaka, Sutranta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Kemudian Tridharma dalam ajaran Buddha. Itu Buddha berbakti kepada Buddha, Dharma berbakti kepada ajaran-ajaran Buddha, dan Sangha berbakti kepada pemeluk-pemeluk Buddha. Istilahnya nggak asing ya, ada Sangha di sini. Biasanya di pramuka itu ada Sangha, ada Dharma. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang itu sebenarnya banyak yang menyerap dari bahasa Sanskerta. Sangha itu kelompok-kelompok kecil gitu. Biasanya kan mereka, para pemeluk Buddha ini kan berkelompok di beberapa daerah. Jadi berbakti kepada pemeluk-pemeluk Buddha. Nah, kemudian yang terkenal juga, jadi ada 8 jalan kebenaran yang harus ditempuh oleh para pemeluk Buddha agar dirinya terlepas dari samsara atau penderitaan. Yang pertama itu ada right insight, artinya niatnya lurus. Kemudian right thought atau right intention, dia punya tujuan yang benar. Right speech, berbicara yang benar. Right action, tindakan yang benar. Right livelihood, penghidupan yang benar. Right effort, itu usaha yang benar. Right mindfulness, itu punya perhatian yang benar. Dan right meditation, konsentrasi yang benar. Selanjutnya, kota suci dalam ajaran agama Buddha itu ada Kapilawastu, tempat lahirnya Sang Buddha. Kemudian Bodh Gaya, tempat Buddha mendapatkan pencerahan. Jadi ini adalah pohon Bodhi. Kemudian ada Benares atau Sarnath, yang juga merupakan kota suci agama Hindu, di mana di Benares inilah Buddha itu mengajarkan ajarannya untuk pertama kali, atau khotbahnya yang pertama kali itu ada di kota Benares. Kemudian yang terakhir itu adalah Kusinagara, tempat wafatnya Sang Buddha. Nah, sekarang mari kita lihat bukti-bukti yang menandai bahwa di Indonesia itu mendapatkan pengaruh ajaran Hindu-Buddha. Dari mana kita tahu? Bukti awalnya itu sudah ada sejak awal abad Masehi. Jadi mulai awal abad kedua Masehian itu sudah ada interaksi antara orang-orang Hindu-Buddha dengan orang-orang di Nusantara. Yang pertama itu adalah dari ajaran Buddha itu sendiri. Buktinya apa? Itu ada ditemukannya arca berlanggam Amarawati di daerah Jember, Jawa Timur, dan Bukit Siguntang di Sumatera Selatan. Maksudnya berlanggam ini adalah memiliki ciri khas ya. Ciri khas Amarawati. Amarawati itu adalah daerah di India bagian utara. Nah, kemudian ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga di daerah Sulawesi Selatan yang merupakan bukti tertua masuknya Buddha ke Nusantara, yaitu pada awal abad ketiga Masehi. Kemudian ditemukan juga arca berlanggam Gandhara India Selatan di Bukit Siguntang yang ada di Sumatera Selatan dan Kota Bangun di daerah Kutai. Kemudian selain dari ditemukannya arca-arca itu tadi, beberapa hal yang bisa dijadikan bukti bahwa Indonesia itu mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. Yang pertama adalah penganut Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin kalian selama ini sekolah di sekolah Islam.
Tapi mungkin tetangga-tetangga kalian atau teman-teman kalian di dunia maya itu ada yang beragama Hindu dan juga ada yang beragama Buddha. Kemudian berkembangnya seni patung di Indonesia. Patung-patungnya terutama yang kalian tinggal di daerah di situ banyak candi-candinya. Misalnya di Magelang. Nanti kalau kalian ke Magelang, kalian akan lihat banyak sekali daerah-daerah pinggiran itu yang menjual arca-arca atau patung-patung yang bercorak, terutama itu Buddha, bercorak Buddha. Karena di sini ada candi Buddha terbesar di Borobudur. Kemudian penggunaan nama Warman. Ada Mulawarman, Purnawarman, Aswawarman, yang merupakan ciri khas dari nama-nama raja yang ada di India. Selanjutnya, munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Mulai dari Kutai, Tarumanagara, kemudian ada Sriwijaya, Majapahit, Mataram, kemudian ada Kerajaan Bali, Sunda, Pajajaran. Itu adalah beberapa kerajaan yang memiliki corak Hindu-Buddha. Kemudian penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava, terutama dalam prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Hindu-Buddha, itu mereka ditulis dalam beberapa, terutama yang awal-awal ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kemudian banyak juga kata-kata dalam bahasa Sanskerta itu yang menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Misalnya Eka, Dwi, Tri, kemudian Sapta, ada Dasa, lalu munculnya sistem kemaharajaan. Kalau kalian ingat-ingat lagi, dalam masa praksara, masyarakat Indonesia yang hidup berkelompok dalam suatu perkampungan itu biasanya dipimpin oleh kepala suku yang dipilih berdasarkan primus inter pares atau keahliannya. Nah, kemudian ketika mereka mengenal ajaran Hindu dan ajaran Buddha, kemudian muncul yang namanya sistem kemaharajaan seperti yang dilakukan di India. Jadi kalau kepala suku itu kan biasanya dipilih karena keahliannya. Nah, kenapa para kepala suku ini kemudian belajar tentang sistem kemaharajaan? Itu salah satunya juga tujuannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi kalau primus inter pares itu dipilih karena kemampuannya, maka raja yang menjadi raja berikutnya itu adalah biasanya putra raja. Jadi untuk melanggengkan kekuasaan keluarganya. Kemudian yang terakhir ada kitab-kitab sastra yang bercorak ajaran Hindu. Kitab-kitab seperti Mahabharata, Ramayana, kemudian ada juga Upanishad, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Itu menceritakan tentang kisah-kisah dalam ajaran agama Hindu. Walaupun dengan lokal jeniusnya orang Indonesia, ada beberapa perubahan di situ. Jadi nggak asal kopas, tapi kita modifikasi, seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi gimana sih ceritanya ajaran Hindu-Buddha yang asalnya dari India itu kemudian bisa sampai ke wilayah Nusantara? Jadi dimulai dengan kegiatan perdagangan antara India dengan Cina nih teman-teman. Cina dari sebelah sini dan India dari sebelah sini. Setelah ditemukannya jalur laut, mereka akan meninggalkan jalur sutra nih. Walaupun mereka terhubung daratan, yang menggunakan jalur laut apabila mereka ingin datang ke Cina, maka orang-orang dari India ini harus melewati laut-laut di sekitar sini. Nah, kemudian mereka akan singgah di sini, di Malaka biasanya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan yang namanya angin muson. Angin muson barat, angin muson timur, seperti itu. Nah, transit dulu di wilayah sini. Biasanya kan transitnya itu 6 bulan sekali. Kenapa? Karena angin muson itu kan bertiup selama 6 bulan sekali. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan iklim sudah tidak menentu, jadi sudah tidak bisa digunakan. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila orang-orang Cina ingin datang ke India dengan menggunakan jalur laut, mereka juga harus singgah di wilayah sini, Semenanjung Malaka, akhirnya sampai ke India. Nah, jadi mereka ada kegiatan perdagangan. Nah, mengenai siapa yang membawa ajaran Hindu-Buddha itu hingga sampai ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara, itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Der, yang mengatakan bahwa kaum Brahmana itu diundang ke Nusantara. Jadi masih ingat ya, kaum Brahmana itu adalah kaum pendeta. Para kepala sukunya itu tertarik dengan sistem kerajaan yang ada di India, sehingga mereka kemudian mengundang
para Brahmana untuk menjadikan mereka sebagai seorang raja. Biasanya seperti itu. Tapi teori ini itu punya kelemahan. Orang-orang dari golongan Brahmana itu mereka memiliki pantangan untuk menyeberang samudra. Kenapa? Karena ketika mereka menyeberang samudra meninggalkan India, maka status kastanya sebagai Brahmana itu biasanya akan hilang. Kenapa? Karena di Indonesia atau di Nusantara atau daerah yang mereka datangi itu belum menganut Hindu. Jadi percuma kalau mereka mengaku bahwa mereka dari kasta Brahmana, kalau di daerah yang mereka datangi itu tidak menganut Hindu. Nah, kemudian teori Vaishya. Teori ini disampaikan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha adalah penyebar utama agama tersebut. Kenapa? Karena perdagangan pada zaman dahulu itu menggunakan jalur laut seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan bergantung pada angin. Akhirnya mereka menetap di Nusantara dan selama mereka menetap itu terjadi interaksi antara masyarakat dengan para pedagang India itu tadi. Dari para pedagang, mereka memperkenalkan agamanya kepada masyarakat lokal. Kemudian juga karena para pedagang ini yang paling sering menjalin interaksi dengan masyarakat, berbeda dengan kaum Brahmana. Tetapi yang menjadi kelemahan dari teori Vaishya ini adalah bahwa yang mempelajari kitab Veda atau bahasa Sanskerta itu hanya dari golongan Brahmana saja. Sedangkan Vaishya itu tidak memiliki hak atau tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Sanskerta. Ada teori ksatria atau teori yang mengatakan bahwa golongan ksatria yang memiliki peran terbesar dalam menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Kenapa? Karena dia memiliki alasan bahwa pada abad-abad ke-4 Masehi, 4 ke-5 Masehi, itu banyak sekali raja-raja dari India yang melarikan diri dari wilayah India karena adanya perang saudara di sana. Nah, kemudian raja-raja yang melarikan diri ini ketika sampai di Nusantara, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Tapi kemudian teori ini tuh memiliki kelemahan selain bahwa kaum ksatria ini juga tidak mempelajari Weda dan berbahasa Sanskerta. Tidak ditemukannya bukti bahwa di Indonesia itu pernah dikoloni atau diduduki oleh orang-orang India. Jadi tidak ada bukti tertulis tentang itu. Karena itu teori ksatria ini sedikit lemah. Mereka menyampaikan teori ksatria itu ada C.C. Burke, ada Mukherjee, dan ada J.L. Munch. Kemudian ada teori Sudra. Sudra itu dari golongan budak paling bawah. Para budak dari India dan Cina yang datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya dan ada yang kabur dari wilayah tersebut ke wilayah Nusantara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, kemudian mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal itulah yang kemudian membawa perubahan pada penduduk yang awalnya menganut animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini disampaikan oleh Van Faber. Tapi kelemahannya adalah kalau kaum ksatria dan Vaishya saja tidak berhak mempelajari bahasa Sanskerta dan kitab Veda, apalagi masyarakat dari golongan Sudra. Tapi kelebihannya bahwa masyarakat Sudra itu adalah golongan yang paling banyak jumlahnya dan mereka yang paling mudah berbaur dengan masyarakat bawah. Itu kelebihannya. Sedangkan kelemahannya itu tadi bahwa mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta dan mereka berasal dari golongan budak yang tidak punya pengetahuan. Yang terakhir ada teori arus balik disampaikan oleh F.D.K. Bosch yang mengatakan bahwa orang Indonesia atau orang Nusantara itu juga memiliki peran aktif dalam persebaran agama Hindu dan Buddha. Jadi pesatnya perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara itu juga atas usaha atau atas prakarsa orang Nusantara itu sendiri. Datangnya Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara itu kemudian menarik minat para pelajar Nusantara kemudian untuk mereka akhirnya berguru ke wilayah India. Kalau kalian belajar tentang sejarah kerajaan Sriwijaya, jadi di Sriwijaya itu dulunya itu adalah pusat pengajaran agama Buddha terbesar se-Asia Tenggara saat itu. Dan Raja Balaputra Dewa
juga diberikan tanah oleh Raja India untuk mendirikan asrama bagi para pelajar Sriwijaya yang ingin belajar di India. Jadi arus balik, ada peran aktif orang Nusantara itu dalam usahanya menyebarkan ajaran Hindu Buddha. Itu tadi adalah pengenalan tentang periode Hindu Buddha di Indonesia. Untuk selanjutnya, materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu akan kita pelajari di semester 2. Maka materi ini adalah materi terakhir yang kita pelajari di semester pertama. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil baiknya saja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.